Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang jumlahnya semakin terbatas. Sementara kebutuhan manusia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan iklim. Aktivitas sehari-hari kita menghasilkan air limbah dalam jumlah cukup besar. Sebagian air limbah tersebut sebenarnya masih tergolong layak pakai dan bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan non-konsumsi, seperti menyiram tanaman, memelihara ikan, membersihkan lantai, atau menjaga kelembapan lingkungan. Dengan memanfaatkannya secara bijak, kita dapat mengurangi pemborosan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih bagi kebutuhan yang lebih penting. Di samping aspek efisiensi, pemanfaatan air limbah layak pakai juga membantu menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Praktik ini sejalan dengan SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak, gerakan hemat air, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, kesadaran untuk memanfaatkan air limbah layak pakai menjadi langkah sederhana namun strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Tantangan utama dalam memanfaatkan air limbah layak pakai terletak pada rendahnya kesadaran warga sekolah dan keterbatasan teknologi pengolahan sederhana. Faktor lain seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan dan pengetahuan teknis juga sering menjadi hambatan. Tantangan tersebut dapat diatasi melalui beberapa langkah strategis, terutama melalui jalur edukasi. Edukasi dan sosialisasi kepada warga sekolah perlu terus digencarkan agar tumbuh kesadaran tentang pentingnya menghemat air dan memanfaatkan kembali air limbah layak pakai. Terkait masalah ini, sekolah mengambil langkah konkret melalui program inovasi yang diberi nama Paman Ali, yaitu pemanfaatan air limbah layak pakai dengan cara penggunaan kembali reuse limbah air untuk kelestarian sumber daya alam. Program ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim kecil. 2. Identifikasi limbah air layak pakai yang ada di lingkungan sekolah. 3. Identifikasi jenis pemanfaatan masing-masing limbah air. 4. Perancangan metode atau cara pemanfaatan. 5. Penyediaan sarana dan pelengkapan yang diperlukan. 6. Implementasi program inovasi. 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Tindak lanjut hasil evaluasi. Hasil identifikasi limbah air layak pakai yang ada di sekolah dan jenis pemanfaatannya adalah sebagai berikut. 1. Air limbah bekas wudhu dimanfaatkan untuk mengisi kolam atau memelihara ikan. 2. Air limbah bekas cuci tangan dimanfaatkan untuk mengairi tanaman. Perkenalkan, nama saya Tutik Wahyuningsih, guru IPA. Sebagai guru, saya melihat inovasi Paman Ali ini sebagai laboratorium hidup yang luar biasa. Anak-anak tidak belajar teori di kelas saja, tetapi juga mempraktekkan secara langsung. Mereka bisa melihat berbagai air bekas, wudhu atau cuci tangan bisa dimanfaatkan kembali untuk pengairan kolam ikan dan taman sekolah. Ini adalah cara efektif untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Hai, perkenalkan, nama saya Edi Sumanto, petugas kebersihan. Sebelum adanya inovasi ini, saya seringkali khawatir air untuk menyiram tanaman di halaman sekolah tidak cukup, apalagi saat musim kemarau. Tapi sekarang dengan adanya inovasi Paman Ali, pekerjaan saya menjadi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kalista Mulita Kamil Safari, siswa dari kelas 8A. Awalnya saya kira air bekas wudhu itu langsung dibuang begitu saja. Tetapi setelah ada inovasi Paman Ali, ternyata air limbah sekolah dapat digunakan untuk mengaliri kolam dan taman sekolah, sehingga dapat menghemat air bersih, tanaman menjadi subur, dan lingkungan sekolah terasa lebih indah. Manfaat dan dampak yang diperoleh dari adanya inovasi Paman Ali ini adalah 1. Meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya air bagi kehidupan dan pentingnya berhemat dalam penggunaan air. 2. Menjaga ketersediaan air. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Memenuhi kebutuhan pengairan tanaman. 5. Memenuhi kebutuhan pengairan kolam sebagai sumber belajar, keindahan, maupun sumber protein. Mari kita berhemat dalam menggunakan air bersih. Mari kita gunakan kembali limbah air layak pakai. Air limbah jangan dibuang sia-sia. Mari kita pakai untuk bumi kita.